Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Kristina Wijayanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kendal, kelompok A10146 dengan fasilitator Ibu Winariati SPD akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan tentang nilai dan peran guru penggerak. Model refleksi menurut Dr. Roger Greenway terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah fact atau peristiwa, yang kedua adalah feeling atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Fact atau peristiwa yang pertama yaitu hari Senin 1 April 2024. Pembelajaran modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dimulai dengan mulai diri dan eksplorasi konsep. Dalam tahap ini, calon guru penggerak diminta untuk menyimak video, membaca pengantar, surat untuk CGP dari instruktur, pembelajaran, dan alur merdeka yang tersedia di LMS. Kegiatan dilanjutkan dengan membuat diagram trapesium usia dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai diri masing-masing. Pada hari Selasa sampai Rabu 2-3 April 2024, yaitu tentang eksplorasi konsep dan forum diskusi. Saya mulai mempelajari materi pada bagian eksplorasi konsep. Materi yang dipelajari pada bagian modul ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia merdeka bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia, menuntun kekuatan kodrat manusia. Dalam tahapan ini, saya dan CGP lain diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dan berdiskusi di forum diskusi yang telah disediakan di LMS. Dalam forum diskusi ini, saya dan CGP lain diminta untuk mendiskusikan mengenai nilai dan peran guru penggerak serta berselancar di alur tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah pada hari Kamis 4 April 2024 di ruang kolaborasi modul 1.2. Setelah belajar di eksplorasi konsep dan forum diskusi, kami bertemu secara online di ruang kolaborasi modul 1.2. Fasilitator menghantar kami untuk saling berbagi tentang nilai dan peran guru penggerak kami masing-masing. Kami menjawab refleksi pembelajaran menggunakan tablet yang sudah disediakan oleh fasilitator. Kelas kami juga dibagi dalam breakout room menjadi 3 kelompok kecil untuk mendiskusikan nilai dan peran guru penggerak kami serta merancang suatu kegiatan berbasis kekuatan nilai kami sebagai guru penggerak. Setelah diskusi, kami kembali ke room utama dan melakukan refleksi bersama fasilitator. Rancangan kegiatan tersebut menjadi tugas kami di libur Lebaran. Selain kami juga harus berkirim surat terima kasih dan apresiatif kepada rekan kelompok kami melalui fitur pesan singkat di LMS. Pembelajaran selanjutnya adalah hari Rabu 17 April 2024 di ruang kolaborasi. Kegiatan ruang kolaborasi selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan oleh setiap kelompok kecil. Pada kegiatan ini, setiap CGP mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok lain mengenai nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki di setiap anggota kelompok serta rancangan kegiatannya. Di kelas kami, kelompok 1 memiliki rancangan kegiatan pengelolaan sampah berbasis 3R. Kelompok 2 tentang pembuatan e-book sebagai sarana penunjang literasi, dan kelompok 3 kelompok kami dengan rancangan kegiatan webinar berbagi praktik baik. Kami saling memberi tanggapan dan apresiasi terhadap rancangan kegiatan masing-masing kelompok, karena kami percaya kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kekuatan nilai guru penggerak di kelompok masing-masing. Fasilitator menghantar kami menutup ruang kolaborasi tersebut dengan refleksi yang membuat kami semakin memahami tentang nilai dan peran guru penggerak dan bagaimana implementasi nyatanya di keseharian sebagai seorang pendidik. Kegiatan selanjutnya adalah hari Kamis sampai Jumat 18-19 April 2024, yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Kegiatan pada tahap ini kami diminta untuk menggambarkan diri kami sendiri sebagai guru penggerak di masa yang akan datang. Kami diminta membayangkan bagaimana kami telah lulus dari pendidikan guru penggerak ini nantinya dan telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 2-3 tahun dan menjelaskan kegiatan apa yang sudah dan yang akan kami lakukan. Bagian kedua dari refleksi ini adalah feeling atau perasaan. Perasaan yang saya rasakan selama dan setelah mempelajari modul 1.2, baik dalam kegiatan belajar mandiri ataupun dalam ruang kolaborasi, adalah adanya perasaan senang, bangga, dan termotivasi.
Perasaan senang dan termotivasi saya rasakan ketika saya dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dan dapat bertemu dengan teman-teman CGP yang sangat menginspirasi di ruang kolaborasi yang menjadikan saya termotivasi untuk dapat terus melanjutkan pendidikan guru penggerak dan termotivasi juga untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan pada modul 1.2 ini. Dengan mempelajari modul ini, saya menjadi lebih menyadari bahwa nilai dan peran guru penggerak sangatlah penting untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini membuat saya termotivasi untuk dapat terus menggali dan mengembangkan nilai dan peran guru penggerak dalam diri saya. Bagian ketiga dari refleksi ini adalah findings atau pembelajaran. Materi pada modul 1.2 merupakan materi yang sangat bermanfaat. Materi pada modul ini memberikan saya pengetahuan baru mengenai cara kerja otak. Materi ini mengajarkan saya mengenai bagaimana cara berpikir dalam memutuskan suatu hal agar keputusan yang diambil menjadi sebuah keputusan yang bijaksana. Saya juga belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Dengan mempelajari materi kebutuhan dasar manusia, saya menjadi mengerti bagaimana saya harus bersikap dan menyikapi peserta didik saya. Materi selanjutnya adalah tahap perkembangan manusia menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut Erik Erikson. Dengan mempelajari materi ini, saya menjadi lebih memahami mengenai tahapan-tahapan psikologis perkembangan manusia. Dengan demikian, saya menjadi lebih mengerti apa yang dapat saya lakukan ketika menghadapi peserta didik pada setiap perkembangan psikologisnya. Berikutnya, saya mempelajari mengenai materi nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang penggerak diantaranya adalah berpihak kepada siswa, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sementara itu, peran seorang guru penggerak adalah menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa sebagai pemimpin pembelajaran, dan menggerakkan komunitas belajar. Materi-materi yang saya pelajari dalam modul 1.2 ini memberikan saya pengetahuan baru dan motivasi pada saya untuk terus mengembangkan diri menjadi guru yang lebih baik. Dalam modul ini, saya merasa lebih tersadar bahwa dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak tersebut sangat mempengaruhi saya pada langkah-langkah atau apa yang ingin saya wujud nyatakan dan implementasikan di masa yang akan datang. Hal tersebut membantu saya untuk refocusing tujuan dan visi saya sebagai guru penggerak. Bagian keempat dari refleksi ini adalah future atau penerapan. Setelah mempelajari dan memahami materi, nilai, dan peran guru penggerak yang terdapat dalam modul 1.2 ini, saya menjadi lebih termotivasi untuk dapat mengembangkan dan menerapkan nilai guru penggerak yang ada dalam diri saya untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Kedepannya, saya akan menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Kegiatan yang akan saya coba laksanakan dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak adalah sebagai berikut. Pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan model atau strategi yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Kedua, meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan yang dapat memberikan pengetahuan baru atau mengembangkan kemampuan yang sudah saya miliki. Ketiga, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan pihak lain untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Keempat, saya akan merancang pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Kelima, melakukan refleksi diri secara berkala guna mengevaluasi kualitas pembelajaran yang telah saya lakukan, sehingga saya dapat melakukan perbaikan untuk dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Demikian refleksi dwi mingguan yang saya susun dari materi nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.